Oke, hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. Wah, akhirnya alhamdulillah kita sudah ketemu lagi di hari Senin ya. Dan seperti biasa, welcome back to Miss Vera Channel. Gimana nih kabarnya hari ini? Apa lagi pada gembira kah, sedih, galau, atau gimana nih? Mudah-mudahan sih semuanya happy-happy ya everyone. Dan juga mudah-mudahan dari penjelasan video kali ini semuanya juga jadi happy. Jadi nggak pusing lagi sih utamanya tuh sama TOEFL di listening ini. Kemarin kan kita nih sudah bahas nih tentang part B. Sekarang kita akan masuk ke part C. Mudah-mudahan nih teman-teman pun dari penjelasan part B kemarin sudah jelas dan mudah-mudahan udah bisa naklukin gitu ya ke TOEFL di part B dan juga part A kemarin gitu. Dan hari ini kita akan bahas part C. Part C ini digadang-gadang nih katanya suka yang paling susah karena dia tuh bener panjang sekali karena dia ini lebih ke mini talk ya, lebih ke misalnya nih seperti ada announcement gitu. Jadi dia lebih ke monolog gitu kalau di part C gitu. Tapi ada untungnya kalau di part C ini karena kita hanya fokus pada satu suara. Kita tidak ke distract dengan suara yang lain. I mean kalau di part B kan kita suka ada nih suara dua orang gitu kan. Nah jadi kalau di part C ini dia sifatnya di monolog gitu karena cuma satu orang yang berbicaranya gitu ya. Oke, so tanpa basa-basi kayaknya ini sudah kepanjangan nih barusan ya basa-basinya. Oke, so now let's begin about mini talks part C. Di sini dijelaskan ya seperti yang tadi Miss bilang bahwa these are monologues, talks involving only one speaker, gitu ya. Cuman satu speaker dan each mini talk lasts from 30 to 90 seconds. Kehalangan nih. Nah, gini ya. Jadi kayak extended conversation gitu. Secara basicnya sih sebetulnya sama aja loh antara part B dan juga part C. Karena kedua-duanya diawali dengan introductory comments gitu ya. Seperti yang kemarin sudah Miss jelaskan bahwa pay attention to the introductory comments itu sangat membantu dan sangat penting sekali gitu. Begitupun dengan di part C ini gitu. Introductory comments pun dia ada gitu ya. Nah, kalau di introductory comments di part C ini dia akan bilang seperti ini, contohnya ini ya. Questions 35 to 40. Listen to a lecture given at a botanical garden. Gitu. Jadi kadang lebih clear gitu. Ini tuh mini talknya atau monolognya tuh tentang apa gitu. Jadi sekali lagi introductory comments ini juga harus tetap diperhatikan di part C juga, as well as dengan part B gitu ya. Oke, selanjutnya introductory comments, Miss pikir ya atau I assume that introductory comments sudah sangat jelas, cukup jelas dijelaskan di video sebelumnya gitu ya. Jadi Miss anggap tidak perlu menjelaskan lagi untuk introductory comments gitu. Nah di sini the talks, the mini talks are usually somewhat more formal in style than the extended conversations. Some of the talk resemble lectures given as part of a university course in history. Jadi lebih formal gitu ya kalau di talks ini gitu. Jadi ada history, literatur, biology gitu ya. Seperti tadi ya yang di introductory comment gitu tentang botanical garden. Jadi dia lebih ke formal monolognya gitu ya, lebih ke hal-hal yang formal gitu dan ya akan relate dengan university life gitu loh ya everyone.
Oke, nah itu jadi ketika latihan part sini harus itu lebih banyak latihan karena dia tuh bukan sembarang teks atau bukan sembarang monolog gitu. Jadi harus terbiasa kita pun mendengar hal-hal yang bahasanya tuh formal gitu ya. Kemudian di sini tentang questionnya juga sama sebetulnya ya seperti part B kemarin. Di sini ada topik, main idea or propose questions, kemudian question about setting dan juga question about the speaker gitu. Ketigaannya sama seperti part B gitu ya. Semuanya. Nah, cuman di part C ini dia tuh kalau misalnya mau menanyakan tentang details question ya, biasanya dia tuh suka ada diawali dengan ini, according to the speaker, according to the lecture gitu. Kalau di part C ini biasanya kalau menanyakan details question ya nih, detail question ask about specific point in the talk. Dan diingat lagi ya, kalau details question ini akan mengikuti order daripada speakernya gitu ya. Jadi mana yang duluan disebutkan maka dia pun biasanya akan dipertanyakan lebih dahulu gitu ya. Akan ditanyainya lebih dahulu gitu. Jadi sesuai ordernya. Nah kemudian most detailed questions are factual question. Jadi biasanya tuh di part ini dia akan details questionnya lebih ke factual question. Nah, jadi the answer are directly stated in the talk. Some factual question begin with this ini. According to the speaker, according to the lecture, gitu. Kemudian selanjutnya ada a few are inference question. Di part ini juga lumayan banyak nih tentang inferred questionnya. Dimana inferred question ini seperti yang sudah kita ketahui bahwa jawabannya tidak directly state, tidak ada di tidak tertera gitu ya di talknya gitu. Jadi they are only suggest gitu. Dan biasanya ya seperti yang kita tahu ya akan diawali dengan infer atau imply on the word probably gitu. Itu inferred question gitu ya. Itu sudah kita bahas kemarin kan. Nah sisanya sama. Tips dan triknya sebetulnya memang tidak terlalu jauh sih antara part B dan juga part C tuh gitu. Hanya part C ini lebih challengingnya tuh lebih panjang lagi gitu daripada part B. Karena ya dia bersifatnya monolog gitu. Oke, dan mari kita langsung ke beberapa hal mengenai part C di listening. Yani yang pertama ada lesson 14. Ini anticipating questions about mini talks. Oke, masih sama nih ya kayak poin yang di part B kemarin tuh ada anticipating question. Jadi teman-teman semuanya anticipating question ini mau di part B mau di part C dia sangat-sangat membantu kamu untuk decide jawaban ini tuh pertanyaannya akan apa gitu. Jadi anticipating question ini tetap harus kamu lakukan ketika mengerjakan part C juga gitu. Gimana caranya? Ya dengan kita melihat option A, B, C, D-nya gitu ya. Jadi sekali lagi nih tekankan do anticipating questions ya. Jadi harus dilakukan nih anticipating question ini biar ada gambaran gitu. Nah di sini ya kita lihat ya contohnya nih yang pertama. Di sini optionnya ada The Life of Clara Barton, a short history of the American Red Cross, the role of nurse in the Civil War, the writing of Clara Barton. Ini kan ada nomor 1, 2, 3, 4 itu ada 5 nomor nih ke bawahnya nanti. Ini adalah pilihan untuk jawaban-jawaban yang di sini kan, pertanyaannya maksudnya. Jadi yang nomor 1 ini jawaban yang paling tepat adalah B. What is the talk mainly about? Kenapa yang B? Pertama, Miss ingatkan lagi kalau dia bentuknya prasa atau praise, ini semua praise ya. The Life of Clara Barton, A Short History of, itu semuanya prasa atau praise.
Maka main idea ini biasanya akan berbentuk prasa, akan berbentuk phrase. Itu main idea. Dan pertanyaan main idea ini ada di yang B. What is this talk mainly about? Gitu ya. Jadi diingat kalau misalnya nih kamu lagi ngerjain soal part C nih atau part B, terus kamu lihat oh ini tuh phrase ini, berarti akan sangat mungkin pertanyaannya tentang ini tuh tentang apa gitu, dan menanyakan topik gitu, topiknya apa gitu, atau ide pokoknya ya kalau di text reading gitu. Nah jadi seperti itu, jadi kita udah nebak nih ini kayaknya akan menanyakan tentang ide pokok karena dia bentuknya prasa nih gitu ya. Jadi kamu ketika listeningnya dengarkan dengan seksama, kamu bisa tarik kesimpulan gitu. Ini tuh sebenarnya tentang ini loh gitu ya. Oke, sekarang kita lanjut ke nomor 2. Nomor 2 ini ada nih in Virginia ya pilihannya, kemudian B in Switzerland, kemudian Massachusetts, kemudian Texas. Oke. Nah, ini berarti nama-nama tempat nih, nama-nama negara nih berarti yang paling nama negara lagi, nama kota nih. Berarti yang paling mungkin pertanyaannya akan diawali dengan apa? Dengan where ya. Ini ada where. Oke, satu. Aduh kehalangin. Yang di sini nih ada where kan. Pertama yang si. Kemudian apa namanya? Oh udah cuma satu ternyata yang where ya. Berarti yang paling mungkin jawabannya adalah yang C dong, ya kan? Ini C. Where was Clara Barton born? Gitu. Karena ini optionnya dia adalah tempat gitu ya, place. Ya place-nya kan bisa city, bisa country gitu. Berarti kemungkinan pertanyaannya akan menanyakan diawali dengan where gitu. Jadi C jawabannya. Kemudian yang nomor 3 nih, di sini ada a teacher, ada superintendent of hospital, clerk in a government office, and diplomatic official gitu. Berarti ini lebih ke profesi nih ya, profesi. Berarti profesi, berarti ini akan nanya ini, dia tuh kerjaannya apa gitu ya. Dan di sini yang paling tepat jawabannya adalah yang A ini. Ganti warna deh yang A ya. What was Clara Barton first occupation ya? Occupation. Oke, occupation pekerjaan kan gitu. Nah, berarti yang nomor 3 ini jawabannya adalah H gitu ya. Oke, sekarang kita punya nomor 4 dan juga nomor 5. Nomor 4 di sini sudah jelas sekali ya, ada timing. In 1845 during the American, berarti kalau nanyain timing tuh udah paling betul diawali pertanyaannya dengan apa? Dengan when, Miss. Iya, betul sekali dengan when. Kita lihat di sini mana aja sih yang diawali dengan when pertanyaannya. Kita punya poin diawali dengan when dan juga poin F diawali juga dengan when. Yang di when did Clara Barton found the American Red Cross? Nah, kemudian yang kedua dia when was this lecture probably given gitu. Berarti yang paling mungkin adalah yang di when Clara Barton found American Red Cross gitu, karena Miss pikir sih dia when was this lecture probably given, this lecture-nya ke apa gitu ya gitu, karena kayaknya tidak relatable gitu loh dengan konsep atau ya itu konsep daripada pertanyaan-pertanyaan yang ini gitu. Oke. Nah, sekarang jadi yang 4 itu jawabannya adalah yang D. Sekarang terakhir yang nomor 5. To help, to provide, to semuanya diawali dengan to. Remember semuanya, ketika menemukan soal yang optionnya adalah to diawali dengan to help, to apa, bisa to inform, to provide di sini, to prevent, to publish, itu berarti akan menanyakan apa? Purposes atau tujuan. Jadi yang paling tepat untuk yang nomor 5 ini jawabannya adalah
ini. Oke, what was the original purpose of the American Red Cross? Gitu. Jadi jawabannya adalah apa itu teh abjadnya ya? Ya, iya benar. What was the original purpose gitu. Jadi sekali lagi ya kan, itu sangat membantu sekali ketika kamu bisa guessing pertanyaan gitu. Kamu sudah punya konsep nih, sudah punya kerangka gitu ya. Ini akan menanyakan tentang tempat, ini akan menanyakan tentang waktu, tentang tujuan dan lain-lain. Ketika kamu sudah punya kerangkanya, maka kamu tinggal menyempurnakan kerangka itu dengan mendengarkan secara ya listen carefully gitu di audionya. Begitu ya. Oke? Belum ditulis nih ini jawabannya. Begitu ya everyone. Jadi please lakukanlah anticipating question ketika kamu ada di part B ataupun part C gitu, karena akan sangat membantu. Begitu ya. Oke. Itu anticipating question. Nah, selanjutnya di sini tuh kamu nanti bisa latihan mengerjakan yang ini nih nomor 6 kan sampai nomor 8. Ini questionnya yang ini gitu ya, dan lain-lain banyak ini sebetulnya gitu. Pokoknya teman-teman, kunci daripada kesuksesan TOEFL itu adalah rajin latihan dan terus latihan gitu, karena ya itu dia, kita harus membiasakan gitu. Oke, selanjutnya adalah lesson 15. Ini tentang answering overview question about mini talk. Hal ini pun sudah kita bahas di part B ya. Part B juga sama, dia menanyakan details question. Begitupun dengan part C ya, dia menanyakan details question juga nih. Kok details question? Overview. Aduh, gimana sih? Sorry everyone. Overview question about mini talks. Di sini dibilang bahwa after each talk in part C, there are 3 or 4 questions. Usually the first question is an overview question. To answer this type of question, you need to understand of the whole talks rather than of any specific points, gitu ya. Jadi ini overview question ini ya pada intinya adalah pertanyaan tentang apa. Kemarin di video yang kemarin pertanyaan tentang ide pokok ya, tentang topik. Ini sebenarnya ngomongin apa sih gitu mini talknya gitu ya. Jadi overview question ini sama halnya seperti part B, kamu harus bisa mengambil kesimpulan, summarize ini tuh inti pembicaraannya tentang apa gitu. Karena mau tidak mau pertanyaan tentang ini tuh ya selalu ada gitu ya. Karena ya TOEFL ini kan namanya tes gitu ya, tes kemampuan kamu gitu. Jadi apakah kamu sudah mampu menarik sebuah kesimpulan gitu daripada a conversation atau daripada mini talk gitu ya. Oke, itu ya jenis-jenis pertanyaannya kamu sudah hatam dong ya, pasti udah tahu ya. Biasanya dia akan dengan what is the main idea, what is the purpose, what is the lecture, bla 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 gitu ya. Itu tentang overview question gitu. Nah, di sini Miss mau bahas sedikit ya. Di sini dibilang katanya tuh, although this question require an overall understanding of the talk, the first few sentence often set the scene. In other words, the opening line of the talk frequently establish the time, place, and main topic. Read the opening lines of mini talk given below. Ini ada opening line ya. Good morning everyone. As you probably know, this class is a continuation of a course that began the term blah 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 gitu ya. Nah, itu tuh openingnya tuh. From this introduction we know that. Jadi ketika mendengar introductionnya itu kita harus langsung bisa mengidentifikasi. Pertama, apa yang diidentifikasi? The speaker is a teacher, oke. Kemudian karena dia akan course di sini. Kemudian the audience is a group of students, oke. Kemudian selanjutnya the course is American literature. Kemudian the talk will concern Ernest Hemingway,
gitu. Concern Ernest Hemingway gitu. Jadi usahakan nih kamu dengan banyak latihan kan kamu akan jadi terbiasa, kamu akan terlatih gitu ya untuk langsung identifikasi ini speakernya siapa, audiensnya siapa, course-nya apa dan lain-lain gitu. Ya, oke, begitu ya. Jadi di apa tuh namanya? Kadang di opening tuh suka ada yang sudah menjelaskan detailsnya. Maksudnya informasi-informasi pentingnya tuh biasanya suka ada di openingnya gitu ya, everyone. Jadi sekali lagi listen carefully. Oke, selanjutnya oke, ini nanti audio ya, Miss akan kirimkan. Nah ini nih terakhir di part C, lesson 16, answering details question. Sorry ya, tadi kan Miss bilang yang atas malah detail ya. Ini yang detailsnya, answering detail questions about mini talk. Sekarang kita akan berbicara tentang details. Nah, di sini dibilang most of the question on part C talks are detailed questions that asked about specific point in the talk. The majority of these questions are factual questions, asking about fact, ya dia tuh akan asking about fact, reason, place, or that's mentioned by the speaker. This type of question often begins according to the speaker, ya seperti yang tadi dibahas di awal ya gitu. Dia biasanya akan diawali dengan itu. According to the speaker, according to the lecture, dan according to bla bla bla. Oke. Nah, kemudian dibilang lagi itu details ya, mengenai details. Selanjutnya di sini dibilang lagi a few question about the part C talk, inference question. Yes, ada inference question di part C ini ya, seperti yang tadi di awal dibahas. Ada inference question. Many of these question begin dengan what does the speaker imply? What can be inferred from the lecture about gitu. Nah, dibilangkan as in part B, if a speaker, ini Miss bilang apa enggak ya? Kayaknya enggak kalau nggak salah. Nih yang ini nih, poin yang ini. If a speaker emphasize a point in the lecture by going back to it or repeating it, there will be probably a question about it. Jadi kalau nih kamu, itulah kenapa kita harus listen carefully ya. Jadi kita bisa tahu mana yang di repeat gitu, yang disebutkan lagi, di mention lagi gitu. Nah, ketika kita tahu itu di mention lagi dan di mention lagi, itu bisa jadi pertanyaannya tuh itu gitu. Hal itu tuh akan ditanyakan begitu ya. Misalnya nih seperti contohnya, now in the days of the California Gold Rush, the journey by ship from the East Coast to San Francisco took about 6 months. Can you imagine that gold seeker spent 6 months at sea just getting to California? Di sini disebutkan ya, sudah jelas nih 6 months-nya 2 kali dan lain-lain. Nah, di sini pun dibilang lagi, there will almost certainly be question about how long it took to get from the East Coast to the San Francisco during the gold rush. Gitu, oke? Jadi please pay attention. Kamu harus listen carefully. Dia tuh apakah speaker ini ada emphasize, ada yang di repeat lagi gitu, atau ada yang ditekan gitu during talknya gitu. Jadi diperhatikan gitu ya everyone. Nah itu details ya, kamu harus sudah paham. Detail ini bisa jadi tempat, bisa jadi waktu, bisa jadi jumlah mata kuliah, bisa jadi jumlah SKS, itu bisa banget loh, atau jumlah yang lainnya gitu, pokoknya yang berbau-bau details gitu. Itu tuh kamu harus sudah langsung ini detail, ini gitu ya. Oke. Kemudian sedikit mengingatkan lagi, itulah gunanya daripada anticipating question ya. Jadi sambil anticipating question, kamu pun bisa langsung mengurutkan loh, kan dibilang tadi Miss bilang bahwa pertanyaan tuh akan sesuai dengan order daripada speakernya, runtutan daripada apa yang dibicarakan oleh speaker. Jadi ketika kamu guessing atau anticipating question, kamu pun bisa ini tadi yang pertama kali disebutkan oleh speaker tuh ini dulu, kemudian ini gitu. Jadi kan terarah tuh kamunya gitu ya, nggak ngeblank. Begitu, oke. Nah,
Itu sih sebetulnya di part C itu. Karena sudah selesai untuk part C. Tidak banyak begitu ya penjelasannya gitu. Oke, mungkin sampai situ dulu untuk penjelasan part C. Nah sekarang kita akan latihan untuk part C ini. Nah part C ini tadinya tuh Miss mau disatuin sama part B. Maksudnya yang mini talk yang part B juga, tapi sepertinya tidak perlu ya. Sekarang teman-teman hanya perlu mengerjakan di latihan tadi yang anticipating question, tidak perlu dikerjakan. Jadi semuanya hanya mengerjakan exercise 15 dan juga exercise 16 gitu. Nanti Miss akan beri instruksi di grup. Baru setelah itu nanti Miss akan kirimkan audionya gitu ya. Oke, baiklah sekian mungkin ya kiranya teman-teman semuanya. So that's all for today students. Nanti kita ketemu lagi sama video Miss di hari Rabu. Dan hari Rabu kita sudah masuk ke reading comprehension ya. Hari ini tuh kita sudah masuk pertemuan ke-10 ya. Kita hari ini kedua ke-10. Jadi kita masih bersisa mungkin minggu depan tuh udah minggu terakhir. Iya betul, minggu depan sudah minggu terakhir gitu. Untuk meetingnya gitu. Dan Miss berharap sekali mudah-mudahan teman-teman semua nggak bosen ya dengerin video Miss nih. Mudah-mudahan nggak bosen. Dan ya I think ini tuh cara terbaik gitu ya dengan situasi dan bentrok perkuliahan dan lain sebagainya gitu ya. Oke deh sekian, terima kasih. Kalau ada yang tidak dimengerti, tidak difahami silahkan ditanyakan. Dan kalau kamu sudah selesai nonton video ini bisa kasih tahu Miss ya kalau kamu sudah selesai nonton videonya. Oke, that's all everyone. Thank you so much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.